Jadi yang sudah rentan secara ekologis dan hidrologis makin rentan dengan hadirnya TPL. Jadi keindahan Danau Toba terancam. Hai, selamat siang Sobat Hutan. Nah, sekarang ketemu lagi nih masih sama Bang Abdon Nababan. Nah, Bang, tadi kan berbicara nih Bang, masalah konflik nih di Danau Toba nih Bang. Terus saya juga lihat nih scrolling ya di media sosial tuh kayaknya rame banget nih hashtag tutup TPL nih Bang. Sebenarnya tuh ada kejadian apa sih Bang gitu loh? Hashtag tutup TPL itu Bang. Oke. Ya. Bulan Mei yang lalu, ya, di satu kampung, ya di bahasa Batak kami sebut Huta Natumbingka, di Kabupaten Toba, terjadi bentrokan antara ratusan pegawai Toba Pulp Lestari, perusahaan pulp di Tanah Batak, di kawasan Danau Toba, dengan warga kampung, masyarakat adat Huta Natumbingka, marga Simanjuntak. Nah, mereka tidak mau wilayah adat mereka ditanami dengan eukaliptus, pohon kebun serat kayu untuk bahan baku pulp. Dan tapi perusahaan ngotot karena mereka merasa itu sudah masuk wilayah konsesi mereka, areal konsesi mereka. Sudah ada SK menterinya. Dan juga sebelumnya juga mereka sudah menanami daerah itu. Jadi kenapa kali ini masyarakat adat kok melawan? Jadi terjadi bentrok, dan bentrok ini gak seimbang. Jadi TPL punya katanya 400-an karyawan yang dia kerahkan, ditemani lagi, didukung oleh polisi, dan terjadi bentrok tidak seimbang, sehingga ada 11 atau 12 orang dari warga masyarakat adat ini memang kemudian luka-luka akibat bentrokan itu, dan 3 orang diantaranya cukup parah. Luka ya Bang. Luka. Dan di kasus-kasus lain kan sudah sering terjadi seperti ini. Tapi yang kali ini ada seseorang yang mendokumentasikan. Nah itu tadi. Media tadi. Ini kekuatan yang namanya citizen journalism. Karena setiap orang itu sekarang jadi wartawan. Menarik tuh. Mungkin dia nggak sadar bahwa rekamannya itu akan viral. Nah, rekaman ini kemudian diupload di sosial media dan ribut, kan? Nah, ini menimbulkan kemarahan, geram, karena ini terus-menerus terjadi. Tapi kan selama ini dengan mudah ditutupi oleh perusahaan. TPL. Caranya kalau ada konflik seperti itu, biasanya masyarakat dipecah, diadu domba. Jadi yang menolak itu kemudian dipecah, 1, 2 atau 3 orang kemudian diiming-imingi duit, difasilitasi membentuk yang namanya KTH, kelompok tani hutan, supaya keluar dari perjuangan masyarakat adat untuk mengembalikan tanahnya. Nah, di kampung ini kelihatannya mereka nggak berhasil memecah dengan membentuk kelompok-kelompok tani itu, jadi masih bagus, Jadi ini yang kemudian muncul ke permukaan, dan video itu ini persis juga seperti video yang muncul di kasus Kinipan. Kinipan itu Jadi ada warga yang merekam, dan karena ini sebenarnya
masalah kehadiran PT TPL ini kan sudah dilawan, ditolak sejak dari awal, sejak berdiri. Oh, sejak kapan tuh Bang? Proses maksudnya kasus TPL itu udah lama kan? Sudah lama, tahun 87-an gitu ya. Oh, lama. Ya. Jadi memang sudah lama. Ya. Masih 80-an. Ya. Dan dulu namanya PT Inti Indorayon Utama. Oh, Indorayon Ya. Utama. Ya. Wah, ada sampai meninggal orang tuh mahasiswa. Jadi ini sebenarnya bentrokan seperti ini sudah terus dari awal sampai yang terakhir ini Natumingka. Puncaknya ini Ya, Natumingka. Jadi kalau dari catatannya teman-teman Aman Tano Batak dan KSPPM sejak 2013 ya, sudah sekitar 50 orang yang mengalami intimidasi, kriminalisasi, ya, sampai kekerasan seperti ini, 50 orang. Ya. Dan paling tinggi tentu saja di tahun 2020-2021 ini. Dalam hanya 1,5 tahun ada 11 kali bentrokan. Wow, yang menimbulkan korban. Jadi gerakan ini, gerakan tutup TPL ini sebenarnya gerakan lama sejak 30 tahun lalu. Wow. Ya. Dan kasus Natumingka ini memicu kembali gerakan rakyat itu. Ya. Dan kali ini dibantu oleh media sosial menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Kira-kira sangat sederhana itu. Iya. Dan semua orang sekarang bergerak untuk menuntut supaya TPL ditutup. Ya, itu kenapa ada tagar tutup TPL atau dalam bahasa Batak disebut Palau TPL. Palau itu artinya usir TPL. Usir ya. Dan tagar yang ketiga adalah Bonapasogit Tanah Adat. Apa tuh artinya itu? Artinya ini tanah leluhur, ini tanah adat. Oh. Ini sakral. Ya. Ya. Ini bukan tanah kosong. Betul. Ya. Jadi tidak bisa PT TPL dan pemerintah semena-mena melakukan kekerasan di atas tanah yang sakral ini. Ya. Kira-kira begitu. Itu menarik banget tuh, karena memang viral tuh Bang, tentang hashtag tutup TPL gitu kan. Tadi Bang Abdon cerita juga nih kan sama kita terkait pelanggaran gitu kan. Tadi kan ada masyarakat adat yang terkriminalisasi gitu kan. Selain itu, apalagi sih Bang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TPL nih Bang? Biar Sobat Tutan juga tahu semuanya kan. Pertama, TPL ini atau dulu Inti Indorayon Utama itu, kalau awal-awalnya kan dia ditolak karena isu lingkungan. Dulu lebih kuat isu lingkungannya. Jadi dulu itu jadi industri pulp ini, industri pulp dan rayon ini kan industri kotor. Ya. Industri kotor. Industri kotor itu dalam pengertian dia akan menggunakan bahan kimia yang besar dan akan menimbulkan polusi. Baik polusi tanah, polusi air, dan polusi udara karena klorin, bahan beracun berbahaya itu lengkap ya pencemaran. Ya, lengkap, dia lengkap. Ini yang disebut. Jadi ini sebenarnya industri 1.0. Jadi sebenarnya industri ini industri masa lalu sesungguhnya. Ya, ini sudah nggak pantas, industri semacam ini nggak pantas hidup di industri revolusi industri 4.0. Ya, ini sudah primitif. Ya. Betul. Jadi sejak awal ini ditolak. Karena apa? Karena industri kotor itu biasanya, industri seperti ini biasanya kan di dataran rendah, di pesisir. Ya. Ya. Supaya kalau logika zaman dulu itu kan laut itu kan tempat sampah terbesar, tempat dibuangnya ke laut gampang ya. Jadi itu kenapa itu di seluruh dunia nggak ada industri pulp dan rayon itu yang ditaruh di gunung, di puncak. Iya, maksudnya apa tuh? Ya, jadi dari sisi pabriknya ini sudah salah. Ya, jadi ini pabriknya ini seperti membangun toilet raksasa di atas gunung. Iya, benar. Ya, di sumber air. Sumber air lagi. Oh iya, karena jadi kalau kita lihat ini kan Danau Toba yang besar ini, kan hanya salah satu sumber keluar airnya. Namanya Sungai Asahan. Ya, jadi pabrik Inti Indorayon atau sekarang TPL ini di hulunya Sungai Asahan. Aduh. Ya. Jadi di sumber air. Ya.
Karena itu Pak Emil Salim waktu itu Menteri Lingkungan Hidup, ya, nggak mau menandatangani persetujuan. Jadi tidak ada rekomendasi dari KLHK. Gak ada awalnya, nggak ada ya. Ya. Tapi kan ini Soeharto punya mau. Ya. Ada satu ilmuwan, ya, ekolog yang terkenal pada waktu itu namanya Profesor Otto Sumarwoto. Ya, sampai dia kirim surat ke pemerintah, dia keluar dan tidak mau bertanggung jawab terhadap pendirian pabrik ini. Otto Sumarwoto tahun itu, bayangi. Dan para ahli ekologi lewat media semua menolak berdirinya TPL ini karena nggak layak. Ya, itu saat tadi, karena ini seperti membangun toilet raksasa di hulu lagi, di hulu air di atas gunung. Ya, bisa bayangkan, ya. Jadi polusinya akan kemana-mana, pencemarannya akan kemana-mana, ya. Dan itu sebenarnya meracuni orang di sekitar Danau Toba. Betul. Apalagi terancam Danau Toba juga, ya. Loh, ya. Pasti. Nah, itu nanti ada lagi. Itu soal konsesinya lagi. Ini soal pabriknya aja. Wow. Nah, karena situasi itu kemudian B.J. Habibie waktu itu Menristek berkonsultasi dengan presiden. Dan presiden bilang harus didirikan, ya, sudah cukup syarat-syarat secukupnya saja. Siapa yang bisa melawan Soeharto? Ya kan? Benar. Jadi diprotes besar-besaran. Itu yang sampai ada yang meninggal. Wah, luar biasa, ya, luar biasa. Ada serikat rakyat bersama yang dipimpin oleh almarhum Musa Gurning itu. Wah, luar biasa berjuang. Ya. B.J. Habibie kemudian menutup sementara, melakukan kajian. Sempat ditutup sementara. Sempat ditutup sementara. Ya. Tapi kemudian dia diganti oleh kemudian oleh Megawati dibuka. Jadi pas presidennya Megawati dibuka lagi. Ya. Politik lah. Politik lah dengan ada persyaratan yang diperketat. Nah, harapannya jadi rayon yang produksi rayonnya dihentikan, kemudian hanya memproduksi pulp. Jadi itu satu. Jadi lokasi pabriknya udah bermasalah. Dibuka oleh Megawati dan ternyata memang betul, ya, nggak beres-beres juga situasinya itu. Ya. Jadi berlangsung sampai sekarang. Nah, sekarang yang kedua, di samping lokasi pabriknya yang salah itu, konsesinya. Tadi pabrik sama konsesi. Nah, yang kedua masalah konsesi. Ini kan HTI, hutan tanaman industri, ya. Dan dia dapat konsesi waktu itu 260 sekian ribu hektar, hampir 200 ribu. Iya, 200-an ribu lebih. Ya. Nah, jadi konsesinya ini juga bermasalah. Pertama, Danau Toba itu, ya, itu kan yang disebut dengan tumor Batak itu, ya, secara geologis kan sebenarnya rentan, ya, rentan secara ekologis, ya, dan HTI itu kan terpaksa harus menebang hutan alam dan tanaman-tanaman pinus yang sudah puluhan tahun, ya, untuk mensuplai bahan baku. Jadi artinya apa? Danau Toba yang indah itu sebenarnya gak cocok dengan HTI. Ya. Jadi yang sudah rentan secara ekologis dan hidrologis makin rentan dengan hadirnya TPL. Jadi keindahan Danau Toba terancam. Ya. Kan kita tahu eukaliptus itu kan tanaman monokultur yang biodiversity-nya nggak ada. Ya, jadi begitu ada eukaliptus, lihat aja di bawahnya nggak ada tanaman lain. Ya, dan perakarannya kan sebenarnya pendek.
Sehingga memang secara tata air nggak bagus, karena itu banyak longsor, banyak banjir setelah itu. Jadi struktur tanah jelek ya. Ya, Betul. ya. Jadi banyak banjir, banyak longsor, dan korban banjir dan longsor ini luar biasa banyak. Itu ada kasus serangkaian, hampir setiap tahun ada longsor, ada ini, ya. Dan ini terus menerus. Jadi konsesi ini memang harus dicabut, ya. Satu. Konsesi ini sebenarnya diberikan berdasarkan peta TGHK, tahun 1982, Tata Guna Hutan Kesepakatan. Dan kita tahu peta TGHK ini nggak punya status hukum, karena peta TGHK ini kan ini sebenarnya hanya arahan alokasi. Oke. Ya, Dialokasikan ya Bang ya. ya. Agar TGHK ini berkekuatan hukum tetap sebagai kawasan hutan, maka dia kan harus ditata batas. Ya. Dan di akhir tata batas ini kemudian keluarlah dokumen berita acara tata batas. Ya. Di akhir pemetaan keluar peta yang sudah, kalau istilah kehutanan disebut temu gelang. Ini belum dilakukan, konsesi sudah keluar. Bisa gitu ya. Jadi belum. Jadi penatabangan. Nah, cilakanya oleh pemerintah Indonesia, ini terjadi di seluruh Indonesia ini. Ya, penataan batas itu justru diserahkan otoritasnya ke perusahaan. Wah, bisa kebayang. Jadi kira-kira ini sangat sederhananya ini, tanah-tanah ini sebenarnya menurut saya hampir semua tanah-tanah yang diserahkan konsesi ini sebenarnya tanah adat. Ya. Ya, dan tanah adat di Tanah Batak itu kan pemiliknya itu adalah Huta Namar Marga, Marga Namar Huta. Jadi jelas setiap jengkal tanah itu milik adat. Ya. Ditimpa oleh konsesi. Ya. Dan konsesi ini adalah bagian dari kawasan hutan yang tidak punya status hukum. Jadi sebenarnya konsesi ini ya adalah konsesi seperti pencuri. Ya. Jadi mencuri harta orang yang dan yang memberikan ini belum sah sebagai pemilik. Iya. Kebayang, serem banget. Jadi penerimanya ini kan penadah. Jadi PT TPL itu kan seperti penadah barang curian. Dan penadah inilah yang diperintahkan untuk melakukan proses penataan, melegalisasi. Jadi dicuri dulu baru dilegalisasi kemudian prosesnya, ya. Dan yang melakukannya itu adalah penadah. Jadi ini luar biasa. Kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa. Jadi ini kejahatan kehutanan yang luar biasa sejak awal. Ya. Dan sampai hari ini pemerintah dalam hari ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dulu Kemenhut, dulunya lagi Dephut, nggak pernah menunjukkan dokumen-dokumen berita acara tata batas ke publik, termasuk ke masyarakat adat yang tanahnya diambil. Ya, kan kata kuncinya kan berita acara tata batas. Iya. Ya. Sampai sekarang belum diperlihatkan. Ya? Padahal itu kan informasi publik. Ya. Jadi berita acara tata batas ini itu adalah data publik, informasi publik, satu paket dengan peta yang sudah ditetapkan, yang sudah dikukuhkan. Tapi baik berita acara tata batasnya maupun peta yang sudah dikukuhkannya itu gak diketahui oleh masyarakat adat. Waduh, kejahatan besar ini. Ini kejahatan besar. Jadi tadi di samping konsesinya itu berdampak negatif terhadap fungsi ekologi seluruh kawasan, ya, juga menimbulkan konflik. Ya, karena ini sebenarnya perampasan wilayah adat. Ya, terjadilah gejolak ini dan data-data kan sebenarnya paling tidak Aman Tanah Batak bersama KSPPM sudah memetakan wilayah adat di 23 hutan, 23 kampung. Ya. Dan bisa dilihat di situ tuh 65,7% dari wilayah adat itu memang masuk konsesi. Jadi ada jadi yang dicuri lebih banyak gitu ya. Dan ini memang menimbulkan masalah besar. Kira-kira itulah persoalan yang jadi ini ada hubungannya dengan
TGHK. Ya, Jadi tadi. TGHK yang masih statusnya penunjukan dan belum punya status hukum, ya, dipakai untuk memberikan konsesi. Dan kalau kita lihat SK Menteri terkait dengan konsesi ini sudah direvisi 7 atau 9 kali. Kacau sekali. Direvisi 7 sampai 9 kali, dan bagian apa yang direvisi ini nggak pernah terbuka ke publik. Aduh, ngeri. Ya. Ngeri banget, Bang. Jadi ini salah satu contoh dari kejahatan kehutanan yang terjadi di seluruh Indonesia. Luar biasa kejahatannya ini, Bang. Ya. Dan karena itu, ya, perjuangan tutup TPL ini, ya, sangat penting karena ini akan menjadi tonggak sejarah. Kalau ini betul-betul menang, rakyat menang, rakyat Batak menang, rakyat di kawasan Danau Toba menang, maka akan ada kemungkinan rakyat lain di seluruh Nusantara akan bisa menang. Ini pertaruhan yang luar biasa. Makanya viral banget ya, Bang, ya. Makanya viral banget. Dan kan orang-orang Batak sebenarnya banyak petinggi di pemerintahan, Ya, betul, banyak petinggi di militer, banyak para ahli hukum, ya, dan banyak juga para pengusaha. Ya, tadinya mereka ini diam, tadinya mereka ini merasa kan TPL kan sudah izin-izinnya sudah ada, ya, izin menteri ada, ini ada. Nah, mereka nggak pernah sadar bahwa izin-izin itu sebenarnya, ya, izin-izin bodong, izin-izin yang prosesnya tidak melalui prosedur yang benar. Jadi istilah yang banyak dipakai ini sebenarnya Spanyol. Pernah dengar Spanyol nggak? Separuh nyolong. Ya, jadi barang colongan, tapi ada kertas-kertas untuk melegalisasinya, tapi sebenarnya itu tetap barang colongan. Ya. Karena SK-SK-nya sesungguhnya SK-SK yang diterbitkan dengan proses yang gelap, Ya. dengan proses yang orang lain tidak tahu. Ya, jadi itu yang menurut saya harus dibongkar. Nah, yang membuat saya bangga hari ini adalah, ya, orang-orang Batak yang berpendidikan, orang-orang Batak yang terdidik, orang-orang Batak yang bahkan pengusaha pun, ya, mengalami pencerahan tentang dirinya sebagai masyarakat adat. Ya, jadi sedang ada satu proses penyadaran kolektif yang luar biasa lewat kampanye tutup TPL. Besar kampanye itu ya. Betul-betul. Nah, berarti nggak bisa dibayangin, Bang, kalau TPL itu terus beroperasi, dampaknya pasti bakal lebih besar banget ya, Bang. Kalau TPL terus beroperasi, pertama satu, menurut saya, ya, cita-cita Presiden Jokowi untuk bikin Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas, ya, itu hanya retorika, karena nggak mungkin, ya, membangun kawasan Danau Toba atau Tanah Batak ini menjadi destinasi wisata super prioritas, nggak mungkin. Nggak ada cerita kalau TPL masih di sana. Dampaknya Ya. pasti besar banget. Ya, salah satu, ya kan, pariwisata membutuhkan alam yang lestari, yang bagus, toh. Ya, di konsesi TPL, ya, masih tersisa hutan alam sekitar 3.000 hektar, Ya. 30.000 hektar. Nah, kalau 30.000 hektar ini habis, mau kemana orang berwisata? Iya. Pasti banjir, longsor lah yang akan dipanen, bukan wisatawan. Yang kedua, kalau di kawasan ini menjadi daerah konflik agraria seperti sekarang, mana ada wisatawan datang ke wilayah konflik? Wisatawan itu pasti datang ke tempat yang damai, Yang tenang, asli. yang tenang, bukan yang tempat yang berkonflik, demo-demo seperti di Tanah Batak. Nggak mungkin. Ya. Dan puluhan triliun sedang dikucurkan oleh Jokowi dan Luhut bin Sarpanjaitan ke Tanah Batak berupa infrastruktur dan lain-lain. Hancur kan? Ya, artinya kan percuma. Iya. Ya,
puluhan triliun itu akan rusak juga, rusak oleh truk-truk besar, betul. Ya, rusak oleh longsor, rusak oleh banjir, ya. Jadi dari sisi presiden dan Menko Investasi dan Maritim, menurut saya, kalau TPL tidak ditutup, menurut saya jangan ngomong lagi tentang destinasi wisata super prioritas. Benar-benar. Udah tutup mulut saja. Iya. Makanya pergerakannya viral dan perlu kolaborasi dari semua pihak. Iya. Nah menarik nih Bang, tadi kan koalisi tutup TPL itu ya Bang ya, itu kan udah semakin membesar gitu ya. Langkah-langkah apa nih Bang yang udah diambil gitu terkait pelestarian Danau Toba ini Bang? Pertama ya, kan sebenarnya kalau gerakan seperti ini hanya akan berhasil kalau kita tekun dan stamina kuat. Ini perusahaan besar banget. Ini raksasa. Ya. Dan kita tahu bahwa uangnya TPL itu mengalir ke para politisi. Oh pasti. Ya. Uangnya TPL mengalir ke partai-partai politik. Ya, saya juga tidak tahu apakah uangnya TPL atau paling tidak uangnya Sukanto Tanoto, konglomerat yang memiliki ini mengalir ke istana. Karena itu gerakannya ini tentu saja harus dimulai dengan langkah pertama, gerakan kebudayaan. Langkah atau pendekatan kebudayaan. Pertama, menyadarkan orang Batak bahwa tidak ada masa depan di Tanah Batak kalau TPL masih di sana. Ya, menyadarkan seluruh orang Batak, mau dia pejabat, mau dia profesor, mau dia dokter, mau dia petani, mau dia pengumpul kemenyan, semua harus lewat gerakan ini harus memiliki kesadaran bahwa Tanah Batak tidak akan punya masa depan yang baik kalau TPL masih di sana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua baru pendekatan politik. Pendekatan politik ini adalah orang-orang Batak bersama para aktivis lingkungan, bersama gerakan sosial yang lain, ya, melakukan tekanan politik, ya, baik ke partai-partai politik, ke para politisi-politisi, khususnya wakil-wakil rakyat yang terpilih di kawasan Danau Toba, di Tanah Batak ini, supaya mereka bertindak, melakukan tindakan politik. Tentu saja termasuk Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu, ya, Tanah Batak itu adalah daerah yang pemilihnya paling tinggi, 98% memilih Jokowi. Jadi kalau Jokowi, Presiden Jokowi tidak menutup TPL, ya, dia mengkhianati pemilihnya. Ya, betul. Pemilihnya ya. Pemilihnya. Kalau Sihar Sitorus, DPR RI dari Tanah Batak yang duduk sekarang di DPR tidak memperjuangkan penutupan TPL, berarti Sihar mengkhianat aspirasi. Kalau Mas Jarod, Saiful Jarod, ya, yang juga terpilih dari Tanah Batak tidak memperjuangkan penutupan TPL, berarti dia mengkhianati pemilihnya. Juga Martin Manurung, ya, juga Hinca Panjaitan. Jadi anggota-anggota DPR yang dari Tanah Batak itu kalau tidak ikut berjuang bersama gerakan rakyat ini, ya, saya tidak membayangkan masa depan politik mereka. Ya, juga bupati-bupati yang dipilih oleh rakyat yang sekarang menderita karena TPL. Kalau mereka tidak bersuara, nah itulah gerakan politiknya. Nah, itu yang sekarang sedang berlangsung. Dan saat ini ada 3 orang sahabat, ya, ditemani oleh 8 orang pendamping sedang berjalan kaki dari Porsea, dari Toba sampai Jakarta untuk menemui presiden, menyampaikan aspirasi ini. Ya, mereka sekarang sudah mau memasuki daerah Pekanbaru, Riau atau Jambi. Ya, mereka akan jalan kaki. Ini adalah perjuangan-perjuangan di lapangan. Masyarakat adat terus berjuang, ya, supaya tidak ada penanaman-penanaman baru lagi di wilayah adat mereka. Ya, juga ada upaya dari masyarakat itu untuk menghentikan truk-truk yang merusak jalan. Dan saya pikir sekarang masyarakat sedang bangkit. Ya,
ya. Dan tentu saja kita akan terus berkomunikasi dengan kantor KSP, kantor staf presiden, dengan Menteri LHK. Menteri LHK sudah turun. Ibu Siti Nurbaya, ya, dia full tim, ya. Wamen ada, Sekjen ada beberapa dirjen langsung ke lokasi, langsung ke lokasi, langsung ke Perapat, ya. Kita tentu menunggu tindakannya, ya. Dan saya pikir itu, ya. Dan kuncinya tentu di Presiden Jokowi, dan saya punya keyakinan Presiden Jokowi pasti akan mencabut baik izin industrinya, izin pabriknya maupun izin konsesinya, karena Jokowi dipilih oleh hampir 100%, ya, rakyat di daerah ini memilih Jokowi. Justru kalau dia tidak menutup ini, menurut saya ini pengkhianatan yang luar biasa, dan ini akan menjadi pendidikan politik yang akan berdampak ke politik kita di masa depan. Itu janji itu harus ditepati, Bang. Oh ya, dan dia sudah sering berjanji sebenarnya. Ya, dalam suatu rapat kabinet dia menyampaikan bahwa izin-izin, ya, yang di dalam areal izin itu ada kampung masuk itu harus dikeluarkan. Kalau perusahaannya tidak mengeluarkan kampung-kampung itu, ya, masyarakat adat dan penduduk lokal yang ada di situ, dia sudah perintahkan cabut izin, dan itu sudah 2 tahun lalu. Jadi sebenarnya ini buat Presiden Jokowi, ya, janji dengan aman juga sama. Ya, ada 6 poin janji dengan aman di Nawacita, dan masuk di dokumen resmi Nawacita juga tentang ini. Ya, cuman belum direalisasikan. Jadi menurut saya di kasus TPL ini, kalau Presiden ingkar lagi, wah, kebangetan itu. Saya pikir sudah keterlaluan. Ini akan jadi pendidikan politik yang luar biasa untuk Pilpres 2024. Oke. Nah ini Bang, apa sih yang bisa kita lakukan nih Bang sebagai masyarakat umum, ya, Sobat Hutan dimanapun gitu ya, untuk mendukung tutup TPL ini Bang? Sebenarnya sederhana saja, ya. Gerakan rakyat tutup TPL ini kan ada petisi online. Oh, ada ya. Ya. Ada petisi online. Tuh, petisi online Sobat. Tinggal klik saja, ya, dan cepat. Saya pikir sekarang sudah mau 20.000. Baru beberapa hari, ya. Betul. Ya. Jadi kalau pas nanti Togu Simorangkir dan rombongan itu sampai di Jakarta, petisinya ada 1 juta, itu kan luar biasa. Wah. Ya, keren banget tuh. Dan kaum milenial saya ajak ikut menandatangani petisi online itu dan menyebarkannya. Yang kedua, tentu saja karena banyak kejadian sekarang, kejadian perlawanan terhadap TPL, ya, rajin-rajinlah men-share. Tadi media sosial tadi ya Bang? Media sosial, gunakan karena setiap orang yang punya akun sosmed itu sebenarnya dia pemilik perusahaan media. Ya. Jadi gunakan kekuatanmu sebagai pemilik perusahaan media, ya, untuk mempengaruhi atau mengajak lebih banyak orang untuk menyelamatkan Danau Toba, menyelamatkan masyarakat adat. Sebab kalau masyarakat adat tidak diselamatkan, siapa yang akan menyelamatkan hutan alam yang 30.000 itu? Wah. Kalau kita tidak menyelamatkan Danau Toba, kemana kita selfie 10 tahun lagi? Benar-benar. Anak muda suka selfie. Iya, kemana kita bisa berenang, menikmati alam yang indah, berenang di danau yang jernih, kalau bukan ke Danau Toba. Ya, jadi gerakkan jari-jari Anda, jari-jari aja. Jari-jari jangan lupa. Gerakkan jarimu. Nanti linknya ada ya Bang ya di bawah ya. Ada. Nanti linknya ada. Ya, nanti diberikan linknya. Gerakkan jari-jarimu. Nah, juga yang penting menurut saya, penting dilakukan oleh kita semua adalah di masa depan lebih responsif terhadap kasus-kasus seperti ini. Ya. Jadi jangan hanya untuk TPL saja. Yep. Ya, saya tahu untuk TPL ini sudah banyak sekali. Semua orang Batak yang bermarga, walaupun nggak pernah pulang kampung, tidak tahu kampungnya di mana, hanya punya marga, kayaknya sudah mulai bergerak. Ya. Dan itu aja sudah 10-an juta orang.
ya. Tapi di kasus lain banyak yang sangat, kalau orang Batak kan jumlahnya banyak. Tapi kalau kayak di Papua jumlah sukunya kan populasinya kecil-kecil. Iya. Jadi di Kalimantan populasinya juga kecil-kecil. Nah, kelompok-kelompok yang sangat minoritas populasinya di dalam negara ini perlu dukungan publik lebih kencang. Ya. Betul. Karena mereka gampang punah. Kalau orang Batak atau paling tidak untuk orang Toba kayaknya nggak punah karena TPL. Ya. Tapi tanahnya habis, identitasnya hilang, ya, tanah leluhurnya rusak, gitu tadi, ya. Tapi dari sisi populasi enggak. Tapi banyak masyarakat adat di Nusantara ini yang populasinya pun terancam, orangnya pun terancam punah, ya, bukan hanya tempatnya. Saya pikir itu ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh publik, khususnya anak-anak muda. Ya, sekali lagi, be part of the movement, selamatkan masa depan, karena generasi muda lah pemilik Nusantara. Jadi apa yang terjadi hari ini kalau dibiarkan oleh anak-anak muda, maka mereka akan kehilangan kehidupan di masa depan. Ya. Ya, jadi tutup TPL dong. Ya. Tutup TPL. Tutup TPL ya, buat Sobat Hutan dimanapun tutup TPL. Saya juga dengarnya greget. Wah, kayaknya nih perjuangan panjang banget. Tapi yakin nih pasti bakal jadi berhasil. Saya yakin juga. Saya yakin. Masa presiden dipilih oleh hampir semua rakyat di kawasan Danau Toba di Tanah Batak nggak bertindak? Iya. Iya kan, pemilihnya sedang terancam. Masa dia membiarkannya? LBP orang Batak, Panjaitan. Masa tanah leluhurnya dia biarkan hancur? Iya kan? Betul. Ironis sih, Mas. Ironis. Bener. Ya, jadi Sobat Hutan dimanapun sekarang ketika mendengarkan podcast ini langsung buka HP gitu ya, di share semuanya terkait dengan hashtag tutup TPL juga, dan kita ada petisi juga ya. Yo, petisi pastikan anakmu, cucumu masih bisa menikmati keindahan Danau Toba. Ya, betul. Ya, karena Danau Toba itu indah, tapi vulnerable, tapi sangat rentan dengan industri ekstraktif. Ya. Jangan sampai nanti udah punya anak cucu, Danau Toba udah nggak ada. Nggak ada tempat libur lagi. Benar. Ya? Oke, baik, terima kasih Bang Abdon atas waktunya, insight-nya, ilmunya benar-benar membuat kita semangat, Bang. Memperjuangkan terkait dengan tutup TPL. Gitu. Tutup TPL. Tutup TPL. Tutup TPL. Tutup TPL. Makasih Pak. Sama-sama Bang Abdon. Oke teman-teman, jangan lupa ya kita dukung hashtag tutup TPL, dan juga ada juga tadi ya di petisinya. Dan jangan lupa media sosial Bang Abdon. Apa namanya? Media sosial Abdon Nababan aja. Abdon Nababan. Ya, silakan di follow di media sosial gitu kan. Nanti bisa juga nih share juga berbagai informasi ya. Tutup TPL, dan jangan lupa add juga dong, follow di media sosial Forest Watch Indonesia. Forest Watch Indonesia. @fwi.or.id. Keren. Oke, thank you banget buat teman-teman Sobat Hutan yang udah nonton podcast ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next podcast. See you. Yeay.